Halo semuanya, selamat datang di YouTube channel aku. Kembali lagi bersama Mega di sini. Aku tahu guys, aku sudah lama menghilang sekitar 1 bulan, sebenarnya 3 minggu deh kayaknya, tapi hampir 1 bulan kayaknya. Ya itu waktu yang sangat lama untuk aku tidak upload video baru di YouTube channel aku. Aku tahu itu pasti sangat menyebalkan untuk beberapa orang karena aku menghilang tanpa kabar, tapi aku minta maaf buat guys. Aku bakal jelasin ke kalian. Jadi gini ceritanya, aku sedang dikejar deadline untuk ngumpulin berkas wisuda. Jadi dan aku harus pergi dari kota tinggal aku yaitu di Jakarta ke tempat kuliah aku di Semarang. Dan saat ngurus berkas-berkas wisuda, buat kalian yang kuliah pasti tahu kalau berkas wisuda itu rada ribet karena tanda tangannya banyak dan ngumpulinnya tuh kemana-mana gitu kayak. Jadi kayak aku bener-bener hektik beberapa minggu untuk ngurusin itu, tapi sekarang alhamdulillah udah selesai, berkasku udah aku kumpulin dan semoga aja lancar sampai hari wisuda. Doakan aku teman-teman. Jadi nanti sudah menyelesaikan kuliahku, yay. Dan ya karena aku lagi kebetulan juga ada di Semarang dan kosan aku lagi di kosan, aku akan melakukan desk makeover karena ya guys, kamar aku ditinggal beberapa bulan, hampir 5 bulan kayaknya, lebih kayaknya. Dan kondisi kamar aku tuh jadi kayak bersih banget gitu, rapi banget gitu. Jadi kayak memang harus dilakukan sedikit perubahan di kamar aku dan aku lihat konten ini tepat. Jadi semoga kalian suka dengan konten ini, semoga kalian suka dengan videonya. Langsung aja ke video makeovernya. Oke teman-teman, ini adalah kondisi dari meja belajarnya sebelum di makeover. Ini sebenarnya kalian bisa lihat banget kalau ini berantakan dan juga nggak tertata, penuh banget juga. Dan di bagian dinding juga banyak solasi. Ini solasi gabus atau double foam, double tip foam yang lumayan tebal dan susah banget dicabutnya kalau udah nempel, jadi dengan berbekas gitu di dinding. Dan langkah pertama pastinya yang aku lakukan sebelum aku makeover meja belajarnya adalah aku harus pisahin barang-barang yang ada di meja belajar ini. Aku bakal nentuin barang apa aja yang bakal aku keep dan barang apa yang mungkin aku bakal kasih ke orang atau aku buang, karena ternyata banyak banget barang yang udah gak terlalu aku pakai, kayak buku-buku ataupun kertas-kertas dan juga bahan-bahan kerajinan yang udah nggak aku pakai lagi, kayak ada kosong gitu sebenarnya tempatnya. Dan ini aku pindahin semua, aku kosongin mejanya jadi nanti lebih mudah buat di makeover. Oke teman-teman, untuk meja sendiri ini juga aku bakal ganti, jadi aku keluarin dulu mejanya, tapi aku nggak bakal ngeluarin duit sepeser pun buat mejanya. Jadi aku bakal pakai meja yang nggak kepake di kosan aku. Jadi di kosan aku tuh ada kantin dan sekarang udah jadi tempat parkir karena kantinnya udah tutup. Ini meja aku yang sebelumnya udah aku pindahin ke sini juga, dan aku bakal pakai meja yang ada di kantin ini guys. Jadi di kantin ini ada beberapa meja yang nggak kepake, modelnya kayak gini. Dan aku tanya sama penjaga kosan, aku boleh nggak pinjam mejanya buat diganti di kamar aku, karena aku kurang suka dengan meja sebelumnya. Karena aku lebih suka untuk meja yang ini nggak ada lacinya dan juga dia permukaannya lebih luas, jadi cocok untuk kamar aku yang sempit. Dan ini bakal aku pindahin ke depan kamar aku buat dibersihin, karena kalian lihat untuk permukaannya ini kotor banget karena emang sebelumnya cuma ditumpuk aja di belakang kosan atau sudut ruangan tadi. Jadi ini bakal aku bersihin dari debu-debunya juga, dan aku juga bersihin kotoran-kotoran yang nempel di bagian permukaannya. Ini aku pakai Porstex guys, emang sih agak keras bahannya, tapi menurut aku nih cocok banget buat ngilangin noda-noda di furnitur ini. Dan ya menurut aku ini lebih bersih ketimbang pakai sabun karena nggak ribet, nggak ada busanya juga. Cuma emang agak cekat-cekit gitu kalau di kulit kalau belum biasa. Jadi aku saranin kalau kalian mau pakai pembersih ini, kalian pakai sarung tangan ya supaya aman aja gitu. Jangan contoh ini nggak baik. Dan ini udah selesai dibersihin, permukaannya udah bersih, kinclong, cakep. Dan ini bakal aku pindahin masuk ke dalam kamar aku. Tapi karena posisi sebelumnya menurut aku bikin kamar aku jadi kelihatan sempit, jadi aku bakal pindahin juga posisi kasurnya yang tadi ngadep samping meja belajar. Ini bakal aku arahin ke tembok ke arah yang berbeda. Jadi untuk meja belajar nanti dapat space yang lebih lebar kayak gini. Tadinya aku pikir buat ngarahin ke dekat jendela, tapi lebih enak ke tembok aja. Dan untuk di tembok aku bakal nempelin menggunakan tempelan gitu kayak pengganti paku. Jadi karena di kosan aku nggak boleh maku, tapi boleh nempel-nempel, jadi aku pakai tempelan aja. Pertama aku pasang memo board, kedua aku juga pasang rak gantung. Ini juga hasil DIY
Kalau kalian tertarik dengan video tutorial untuk setiap DIY yang aku tunjukkan di video ini, kalian bisa cek deskripsi karena nanti untuk link videonya bakal aku taruh di deskripsi. Dan untuk rak gantung ini aku bikin inisiatif baru, yaitu aku ganti yang biasanya aku pakai double tip foam menggunakan hook ini, karena menurut aku ini kayaknya lebih kuat dan juga nggak terlalu banyak ninggalin bekas, cuma di ujung-ujungnya aja. Jadi aku pasang dua di salah satu ujungnya. Dan untuk bolonginnya aku pakai gunting, aku bolongin kardus atau rak gantungnya dan aku masukin di bagian belakang kayak gini. Nah, ini tinggal ditempelin aja deh di tembok. Ini lumayan kuat sih kalau cuma buat naruh-naruh benda yang kecil, kayak buat hiasan-hiasan kamar aja. Tapi kalau menurut aku buat buku itu nggak terlalu kuat guys. Tapi kalau buat hiasan-hiasan aku rasa cukup kuat. Nah, ini tinggal ditempelin aja ke dinding kayak gini. Untuk rak ini aku pasang dua, jadi aku sesuaiin dengan posisi solasi sebelumnya yang nggak bisa hilang di tembok itu, dan aku taruh di depannya supaya nutupin solasinya. Dan ini posisinya kalau udah nempel di dinding, karena tadi kardusnya dibolongin jadi kayak ada bekasnya gitu buat bolonginnya tadi, kayak ada kardus yang kekelopek kayak gini. Nah, aku bakal nutupin bagian-bagian yang defect ini dengan cat lagi guys. Jadi pakai cat yang sama kayak aku pakai buat bikin rak gantungnya, yaitu aku pakai cat poster. Setelah memasang rak gantung, aku juga pasang rak serbaguna. Ini juga DIY dan buku-buku DIY juga. Untuk isinya sebenarnya ini aku pakai HVS bekas gitu guys. Jadi aku manfaatin HVS yang belakangnya masih kosong, dan aku pakai bahan-bahan yang murah buat bikin notebook ini. Ya lumayan lah buat bikin catatan-catatan gitu di kosan. Apalagi aku suka bikin coret-coretan buat ya skema atau misalnya pikiran-pikiran buat bikin DIY gitu. Daripada di kertas yang baru, aku manfaatin kertas bekas. Dan untuk pojokannya aku buat naruh cat poster yang biasanya aku pakai. Dan ini aku juga bakal taruh tempat pensil dan kalender yang aku bikin sesuai dengan temanya, yaitu London. Selanjutnya aku juga pasang hiasan di rak gantungnya supaya nggak kosong-kosong banget. Ini aku isi dengan hiasan bentuk huruf. Ini aku buat dari flanel dan juga stick es krim. Aku juga taruh miniatur rumah gitu, lucu buat ditaruh di dalam raknya. Dan terakhir aku juga pasang lampu London. Ini yang banyak orang request buat bikin videonya, dan juga aku akhirnya udah bikin juga. Dan aku juga bikin wall grid ini dari stick es krim guys, jadi super duper murah. Ini tuh cuma modal berapa ribu doang. Ini bakal aku tempelin di dinding. Ini aku pakai stiker kertas, solasi kertas. Dan untuk nutupin bagian yang dikasih solasi ini, aku tebelin pakai spidol hitam, jadi nggak ada yang kelihatan putih-putih gitu. Jadi nyatu sama warna temboknya, jadi kelihatan lebih rapi. Untuk selanjutnya aku juga bakal pasang daun di bagian wall gridnya supaya nggak terlalu sepi dan lebih seger aja kalau ada daunnya, karena kalian tahu guys aku suka pakai daun di video-video aku, jadi membuat nuansa jadi lebih segar. Selanjutnya aku bakal kasih kertas gitu di memo boardnya, jadi nanti kalau misalnya aku pengen nulis note atau misalnya sesuatu yang penting, udah ada kertasnya, tinggal diambil dan ditulis aja. Ini kertasnya udah aku tulis kayak misalnya untuk judul apa dan tanggal deadline-nya kapan. Dan aku juga nggak lupa tambahin tumbuhan di bagian ujung meja, dan aku taruh pensil dan pulpennya di tempat pensilnya. Karena masih ada sedikit space di bagian bawah rak dindingnya, aku bakal pasang wall kecil kayak gini. Jadi buat kayak tempat tambahan kalau misalnya pingin naruh catatan-catatan juga yang kecil. Ini aku bikin dari tusuk sate aja guys, terus aku cat dengan cat poster. Dan untuk lemnya aku tetap sama menggunakan lem kertas, dan aku tebelin juga bagian yang aku kasih lem supaya lebih rapi menggunakan spidol kayak gini. Untuk buku-buku yang tadi jumlahnya banyak dan barang-barang gak kepake itu udah aku sortir, jadi ini tinggal barang-barang atau dokumen yang aku rasa penting-penting aja. Ini aku keep dan aku taruh di samping meja belajar menggunakan keranjang yang memang udah aku punya lama, dan aku susun kayak gini supaya lebih rapi. Dan sebelum ke hasil akhirnya, aku bakal tunjukin lagi video before-nya, dimana meja belajarnya itu bener-bener padat dan banyak banget barang yang
sebenarnya nggak terlalu kepake, dan akhirnya aku makeover meja belajarnya jadi seperti ini. Di video ini aku banyak memanfaatkan barang-barang hasil DIY, dan untuk bahannya sendiri aku juga memanfaatkan barang-barang yang mudah didapat kayak kardus, misalnya tusuk sate atau stik es krim, yang semuanya pun kalaupun harus beli itu harganya nggak terlalu mahal. Untuk aku sendiri ini aku kira-kira ngabisin nggak nyampe 100 atau 150 ribu buat bikin semuanya, karena emang aku bener-bener menggunakan bahan-bahan yang murah menurut aku, dan hasilnya menurut aku juga cukup bagus dan terlihat lebih rapi. Untuk kamar aku lebih luas dan lebih seger setelah di makeover. Gimana menurut kalian guys? Apakah kalian suka? Dan semoga kalian juga termotivasi dan video ini dapat bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan juga nyalain notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan misalnya aku upload video baru. Dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Dah.